Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, menanggapi penolakan kedatangan tim Israel ke Indonesia untuk bertanding di ajang kejuaraan dunia sepak bola U20, Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya berpesan agar jangan campur adukan olahraga dengan politik. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal itu? Benarkah penolakan atas kedatangan tim Israel ke Indonesia ini artinya mencampur adukan olahraga dengan politik? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Begini, pernyataan itu seolah mengakhiri polemik antara pro dan kontra, antara yang menerima dan yang menolak. Menurut saya, sebagai seorang presiden, sebagai pemimpin pemerintahan yang secara demokratis itu dipercaya oleh rakyat, ya itu keputusan negara yang mengikat bagi kita sebagai warga negara yang menerima demokrasi. Tapi itu tidak berarti keputusan itu bisa menjangkau pikiran, dan itu juga tidak bisa mengubah pandangan yang dipilih oleh banyak elemen masyarakat, organisasi-organisasi, tokoh-tokoh, bahkan parpol besar di Indonesia sebagai ekspresi komitmen terhadap konstitusi negara, undang-undang dasar yang menentang, bahkan menganjurkan dihapuskannya penjajahan. Itu apakah sepak bola itu tidak boleh dicampur adukan dengan politik? Menurut saya setuju. Saya setuju bila sepak bola itu tidak boleh dicampur adukan dengan politik. Sepak bola olahraga sebetulnya, yaitu sekumpulan orang melakukan pertandingan, mengumpulkan nilai melalui gol yang dimasukkan ke dalam gawang lawan. Sebetulnya sebagai sebuah olahraga ya tidak bisa dihubungkan dengan politik, karena politik itu kan berhubungan dengan kekuasaan, itu sudah pasti. Juga saya juga tidak setuju bila olahraga atau sepak bola dihubungkan dengan agama. Karena pemain bola ya dasarnya adalah aturan yang ada dalam sepak bola. Tapi ini bukan persoalan politik, juga bukan persoalan agama. Konon kapten kesebelasan timnas Israel itu beragama Islam. Sebagaimana juga kapten kesebelasan timnas Iran itu juga pernah orang beragama Kristen. Jadi saya setuju sepak bola itu tidak dicampur adukan dengan politik, juga tidak dicampur adukan dengan agama. Setuju. Masalahnya ini pertama bukan sekedar sepak bola, tapi ini timnas. Apa timnas itu? Timnas itu akronim dari tim nasional. Nasional itu apa? Nasional itu kata adjektif dari nation, bangsa. Bangsa itu apa? Bangsa itu perkumpulan sebuah masyarakat yang dikonstruksi oleh sebuah kontrak sosial yang menjadi asas bagi konstitusi sebuah negara. Apa negara itu? Negara adalah institusi yang dibangun di atas sebuah wilayah tanah. Nah, ini persoalannya. Jadi ini bukan sekedar soal bola, ini juga bukan persoalan politik, ini juga bukan persoalan agama. Tidak boleh olahraga dicampur aduk dengan agama. Tidak boleh pula olahraga dicampur dengan politik. Tapi ini bukan sekedar main bola. Kalau sekedar orang mau main bola, ya nggak ada masalah. Apa salahnya? Agama apapun boleh, warga negara manapun boleh. Tapi ini adalah sebuah timnas. Timnas itu berhubungan dengan eksistensi. Anda tahu, masyarakat umum ini
punya momen mengekspresikan. Setiap bangsa itu punya momen mengekspresikan cinta negaranya, punya momen, punya kesempatan untuk mengekspresikan eksistensi dan kebanggaannya kepada negaranya melalui bola. Anda melihat sangat heroik biasanya orang bagaimana mendukung timnasnya. Nah, timnas, para pemain sepak bola yang ada dalam sebuah timnas yang mewakili sebuah negara, itu adalah kader-kader ideologis negara yang sudah datang bukan untuk dibayar, tapi untuk mewakili negaranya. Mereka adalah duta-duta, bukan sekedar pemain bola. Mereka sudah pasti dilengkapi dengan ideologi membela negaranya. Nah, negara yang diwakilinya ini masalahnya. Negara yang berdiri, sebuah institusi yang berdiri di atas tanah yang dirampas, dirampok oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai bangsa. Ini masalahnya. Jadi bukan semata-mata pemain bola, bukan semata-mata persoalan olahraga. Baik Ustaz, pernyataan Presiden Jokowi ini disampaikan setelah bertemu dengan Dubes Palestina. Sebelumnya, Dubes Palestina juga menyatakan bahwa tidak masalah ketika timnas Israel datang ke Indonesia karena itu adalah sudah menjadi keputusan FIFA. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Dubes Palestina tersebut? Iya, menurut saya kita jangan menjadikan dasar Palestina itu, dasar sikap kita terhadap Palestina karena orang Palestina atau karena Dubes Palestina. Karena persoalan ini sebetulnya tidak terkait dengan Palestina secara spesifik. Kita menentang penjajahan gitu. Di mana saja, oleh siapa saja. Mau Palestina, mau bukan Palestina. Andai kan Palestina itu merdeka, kemudian dia menjajah, kita perlakukan dia juga seperti Israel gitu. Artinya ini bukan persoalan Palestina atau bukan Palestina, sehingga mencibir orang-orang yang menolak kehadiran timnas Israel dengan kita lebih Palestina dari orang-orang Palestina. Sebetulnya ini bukan masalah agama, juga bukan masalah politik. Ini masalah penjajahan, ini masalah kemanusiaan, ini masalah konstitusi. Jadi kalau Dubes Palestina mengatakan menerima itu, siapa Dubes Palestina? Dia mewakili satu faksi politik di Palestina. Siapa? Fatah. Fatah itu berkuasa di mana? Fatah itu berkuasa di tepi barat, bukan di Gaza. Sementara di Gaza ada pemerintahan lain yang jauh lebih demokratis. Jadi awalnya pemerintahan itu dimenangkan oleh Hamas. Dan kemudian ternyata Hamas yang partai baru ini menang. Akhirnya disitulah pecah. Fatah mengambil sikap yang lebih elastis, lebih kompromistis dengan Israel, dan akhirnya mendapatkan bantuan, mendapatkan perlindungan dari Israel dalam pemerintahan yang tidak sejati. Sementara Hamas adalah pemerintahan yang benar-benar didasarkan pada pilihan demokratis masyarakatnya. Jadi pertama, ini bukan persoalan Palestina secara spesifik, ini juga bukan persoalan rakyat Palestina. Andaikan semua rakyat Palestina itu menerima, ini tidak ada hubungannya dengan Palestina sebagai sebuah bangsa. Ini soal nilai, penolakan terhadap penjajahan. Jadi bukan Palestina secara spesifik atau bangsa Palestina. Andaikan menerima misalnya rakyat Palestina itu penjajahan, apakah kemudian kita menganggap bahwa itu bukan penjajah? Penjajah tidak akan pernah menjadi bukan penjajah, selamanya penjajah. Jadi jangan pernah kita ini berbicara tentang damai, mendamaikan, sok ingin menjadi juru damai itu bila yang terjadi adalah konflik setara antara negara dengan negara, seperti Rusia dan Ukraina misalnya. Kan masing-masing punya negara. Nah, itu mungkin bicara tentang perundingan, bicara tentang perdamaian masih relevan. Tapi satu negara diambil semuanya, kecuali bagian-bagian yang tidak penting, lalu setelah dengan pembunuhan, dengan pembantaian, dengan pengusiran, dengan perampokan, dengan segalanya, kemudian didamaikan. Ini tidak relevan. Beda antara konflik dan penjajahan. Nah, ada orang-orang yang berusaha memanipulasi fakta penjajahan lalu diubah dengan
konflik, seolah-olah ini dua kelompok yang berkonflik, dua negara yang berkonflik, dua bangsa yang berkonflik. Padahal itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah genosida, yang terjadi adalah penjajahan, penjarahan, pembunuhan, pengusiran. Itu yang terjadi oleh satu kelompok yang mengatasnamakan sebuah bangsa dan akhirnya mendirikan sebuah negara. Itu persoalannya. Indonesia tentu saja harus menyepakati mentaati aturan FIFA. Nah, siapapun negara yang ikut berarti harus diterima. Artinya di sini Indonesia melanggar kesepakatan tersebut apabila menolak timnas Israel Indonesia. Bagaimana dengan kondisi tersebut? Oh, benar bahwa pembatalan, andaikan terjadi pembatalan itu sesuatu yang sangat disayangkan. Karena itu harus dicarikan solusinya tanpa harus mengorbankan aspirasi masyarakat yang luas ini. Harus dicari solusinya. Tapi bila memang tidak ditemukan solusi, saya pikir komitmen kepada konstitusi harus lebih diutamakan. Dan menurut saya juga menjadi tuan rumah karena memenangkan lelang agar bisa turut serta dalam turnamen ini, itu tidak menjamin peningkatan kualitas persepakbolaan kita. Ada cara yang lebih realistis yang mengupgrade mental para pemain atau para calon pemain dengan semangat bela negara, dengan profesionalisme dan rekrutmen yang berbasis pada keunggulan talenta dan skill, bukan nepotisme dan juga bukan suap. Kita berharap ada solusi yang lebih baik untuk semuanya. Bisa diselenggarakan tanpa harus mengorbankan atau mengabaikan suara yang banyak ini. Ada solusi-solusi yang insya Allah kita tidak bertentangan dengan konstitusi negara kita, tidak bertentangan dengan amanat Bung Karno sebagai bapak negara, bapak bangsa ini, juga tidak bertentangan dengan tujuan kita untuk mengupgrade kualitas persepakbolaan nasional. Enjoy your faith. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.